Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Dita Elviana dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, adapun tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM tentang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan dalam produksi jasa guru. Berikut penjelasannya. Manajemen pemasaran produk jasa guru. Tentang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan produk jasa guru. Adapun latar belakang dari strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, yaitu di mana strategi pemasaran yang sinkron bisa membentuk laba akbar bagi perusahaan. Saat menghadapi sedikit hambatan, pemimpin perusahaan bisa mencoba buat menaikkan pangsa pasar melalui harga yang bersaing atau kebijakan kenaikan pangkat yang bertujuan membuat mengusir pesaing lemah, atau mungkin mencoba buat mengkonsolidasikan industri. Sebagai alternatif, perusahaan bisa tetap buat mengontrol para pelanggan. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan dari uraian latar belakang yang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu bila Anda menjadi guru, jelaskan strategi pemasaran Anda yang digerakkan oleh pelanggan produk jasa guru Anda. Tujuannya yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan bila saya menjadi seorang guru. Bila kita masuk ke tinjauan pustaka dari strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Yang pertama yaitu segmen pasar, di mana segmen ini adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Adapun segmen pasar yang bisa ditetapkan, yang pertama yaitu dari segmen geografis. Nah, dalam segmen ini pasar dibagi menjadi geografis seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, daerah, atau bahkan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu segmentasi demografis, yaitu pasar dibagi menjadi demografis ini berdasarkan usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu dari segmen psikologis. Nah, dalam segmen ini pasar ini dibagi berdasarkan kelas sosialnya, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Yang keempat yaitu segmentasi perilaku, yaitu pasar dibagi menjadi berdasarkan kelompok pengetahuan, sikap, penggunaan atau respon konsumen terhadap sebuah produk. Kedua yaitu penetapan target pasar. Nah, dalam penetapan target pasar ini atau pasar sasaran adalah proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih salah satu lebih segmen yang dimasuki. Adapun penetapan target pasar dapat dilakukan dengan cara pertama mengevaluasi segmen pasarnya, kedua memilih segmen sasarannya, yang ketiga memilih strategi penetapan pasarnya, yang keempat yaitu pemasaran sasaran yang berwawasan sosial. Yang ketiga yaitu diferensiasi. Nah, di sini kita mendiferensiasikan penawaran dengan tujuan untuk nilai pelanggan yang unggul. Nah, dapat kita lakukan 3 hal dalam diferensiasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi segala hal bentuk diferensiasi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, memilih keuntungan untuk membangun posisi
Yang ketiga yaitu memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Yang keempat yaitu positioning. Ya, positioning ini adalah pengaturan produk untuk dapat menempati posisi yang jelas dan berbeda dalam pikiran konsumen sasaran. Maksudnya itu posisi produk adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut penting di mana produk berada dalam pikiran konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, adapun langkah-langkah penyusunan strategi positioning ini, yang pertama kita menganalisa pasarnya dengan membentuk faktor penentu yang ada di dalam pasar seperti kecenderungan permintaan, lokasi, pesaing, kemudian dipertimbangkan alternatif atau cara segmen pasar sekaligus menilai ukuran dan potensinya. Yang kedua yaitu analisa internal perusahaan, yaitu mengidentifikasi berbagai sumber kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk disesuaikan dengan segmen target pasarnya. Yang ketiga yaitu analisa kompetitif, yaitu kita mengidentifikasi terhadap pesaing yang mungkin akan memberikan pemasar berbagai masukan atau inspirasi untuk menentukan kesempatan-kesempatan diferensiasi. Bila kita masuk ke pembahasan ke produk jasa gurunya. Yang pertama yaitu strategi pemasaran digerakkan oleh pelanggan. Nah, jadi jika kita menjadi guru, kita akan menentukan pelanggan kita terlebih dahulu, yaitu seperti sekolah. Misalnya kita memilih sekolah SMA, kemudian yang menjadi konsumennya adalah mahasiswa SMA tentunya. Dan strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan ini maksudnya ialah kita akan memilih sekolah mana untuk kita lamar. Tentunya harus sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang kita miliki. Yang kedua yaitu segmen pasar sebagai guru. Nah, jika kita menjadi guru, tentu segmen pasar yang kita pilih adalah sekolah yang berada di dalam perdesaan ataupun yang di dalam perkotaan dengan pendapatan yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kenapa? Karena kita memilih, misalnya tentu kalau misalnya jika saya menjadi guru, maka saya akan memilih sekolah yang berada di perkotaan, karena saya menyukai suasana di perkotaan yang mudah bergaul, dan gitu pendapatannya menengah ke atas. Nah, jadi jika kita memilih sekolah di perkotaan, maka kita harus memiliki jiwa sosialisasi yang tinggi agar dekat dengan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu penetapan target pasar. Nah, penetapan target pasar ini jika saya menjadi guru ialah siswa SMA, baik itu negeri maupun swasta. Kenapa? Karena saya memilih SMA itu karena saya lulusan dari jurusan pendidikan ekonomi dan yang dapat mengajar di sekolah SMA dengan mata pelajaran ekonomi. Nah, yang keempat yaitu diferensiasi dalam produk jasa gurunya. Nah, jika saya menjadi guru, maka saya akan bersaing dengan guru lainnya tentunya yang juga lulusan dari pendidikan ekonomi. Cara saya dalam mendiferensiasikan kemampuan saya yang saya miliki, saya juga harus mampu menguasai teknologi komputer dan juga meyakini kepada sekolah dengan memperhatikan nilai-nilai yang cukup bagus dalam bidang ekonomi. Saya berada di universitas yang saya tempuh. Yang kelima yaitu yang terakhir, positioning, yaitu dimana jika saya menjadi guru, positioning saya di sini ialah harus tahu posisi saya di sekolah sebagai guru apa. Seperti kita adalah seorang guru ekonomi, jadinya kita harus bisa memahami materi pembelajaran tentang ekonomi.
Sekian penjelasan dari saya. Thank you.